Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Malina dari SD 2 Bojon Konang, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Pangandaran. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik, dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Bapak Andriana. Beliau adalah guru PJOK di SD 2 Bojon Konang. Baik Pak Andri, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik sekali Bu. Alhamdulillah ya Pak. Ibu Lina bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah Pak, karena saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang dilakukan nanti oleh Bapak ya Pak ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya seperti ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, memberikan masukan, bimbingan, koreksi, ya Pak, evaluasi, dan mengembangkan kemampuan Bapak sehingga kompetensi Bapak semakin meningkat dan lebih percaya diri untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid-murid kita ya Pak ya. Baik, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ya Pak ya dengan kegiatan supervisi kita. Yang pertama nih Pak, saya ingin mengetahui materi yang akan Bapak ajarkan itu apa Pak? Materi yang saya akan ajarkan adalah tema lompat jauh, subtema awalan dengan tujuan pembelajaran. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjelaskan teknik awalan dalam olahraga lompat jauh dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan teknik awalan dalam olahraga lompat jauh dengan lancar. Oke, baik. Jadi materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tema lompat jauh, subtema awalan ya Pak ya. Dengan tujuan pembelajaran 2 poin tadi. Yang pertama, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjelaskan teknik awalan dalam olahraga lompat jauh dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan teknik awalan dalam olahraga lompat jauh dengan benar, begitu ya Pak ya? Oke, sekarang nih Pak, itu tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya nih Pak, untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai itu di area mana Pak? Siswa dapat mempraktikkan teknik awalan dalam olahraga lompat jauh dengan baik dan benar. Berarti itu di area keterampilan ya Pak ya? Di area keterampilan. Jadi Bapak akan mengembangkan kompetensi anak-anak di area keterampilan ya, sehingga siswa dapat mempraktekkan teknik awalan dan itu ya Pak dalam olahraga sebegitu ya Pak ya? Ya, dalam olahraga lompat. Baik, sekarang Bapak akan mengembangkan area keterampilan yang tadi yang Bapak sebutkan ya Pak. Nah sekarang saya ingin tahu nih Pak, tadi tujuan sudah, materinya sudah, ya sekarang metode nih Pak, untuk metode pembelajaran dan model pembelajaran yang akan Bapak gunakan apa itu Pak? Metode yang saya akan gunakan adalah saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, yaitu mengembangkan kompetensi sosial dan emosional dengan model cooperative learning dan metode diskusi. Nanti siswa dibagi ke dalam kelompok. Jadi metode yang Bapak gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan dan terintegrasi dengan PSE ya Pak, pengembangan sosial dan emosional gitu. Dan nanti dengan metode diskusi ya Pak, nanti anak-anak akan sebelum mempraktekkan di lapangan, nanti juga anak-anak akan berdiskusi begitu ya Pak? Oke, baik. Untuk pembelajarannya kalau boleh saya tahu dilaksanakan hari apa Pak? Insya Allah pembelajaran akan dilakukan pada hari Senin. Oh, hari Senin. Di kelas berapa Pak? Kelas 5. Kelas 5. Oke, nanti saya akan masuk ke kelas Bapak ya Pak ya? Jadi Bapak akan pembelajaran dilaksanakan pada hari Senin di kelas 5 jam berapa Pak? Kemungkinan jam 7.30 pada jam pertama. Baik Pak. Ini yang terakhir ya Pak ya, harapan dari observasi yang akan dilakukan nanti apa Bapak harapan? Harapan saya, pembelajaran saya di kelas atau praktik nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan.
murid-murid bisa terlibat aktif dan bisa mengikuti pembelajaran sampai selesai, serta tugas-tugasnya pun dapat diselesaikan dengan tepat. Amin. Mudah-mudahan harapan-harapan Bapak bisa tercapai dengan berhasil ya Pak. Anak-anak terlihat aktif dan bisa mempraktekkan apa yang sesuai dengan instruksi Bapak nanti. Mudah-mudahan semua tahap di dalam pembelajaran bisa berjalan lancar ya Pak ya. Ya amin, insya Allah mudah-mudahan lancar. Ya, karena masih ada waktu beberapa hari lagi ya Pak ke hari Senin, nanti Bapak bisa lebih banyak lagi waktu untuk mempersiapkan selanjutnya ya Pak ya. Jadi saya akan masuk ke kelas Bapak dan melihat serta mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Oke, siap Bu. Ya. Setelah melakukan observasi nanti di dalam kelas, saya akan meminta waktunya lagi Bapak di pasca observasi bersama pengajar praktis saya nanti Bapak Asep ya Pak ya. Bapak terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Untuk percakapan pra-observasi ini saya cukupkan sekian. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah tadi percakapan pra-observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas pada saat observasi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Mungkin ada yang tidak sehat atau tidak sekolah dikarenakan sedang sakit. Hadir semua? Hadir. Sekarang kalian berdoa dulu sebelum masuk kepada materi pembelajaran. Sekarang berdoa. Doa telah selesai. Demi mempererat kecintaan kita terhadap bangsa kita, tentunya kita wajib melakukan apa? Menyanyikan salah satu apa? Lagu wajib nasional. Deput, tolong komando yang lain melakukan lagu wajib nasional. So, silakan komando Deput. Hiduplah Indonesia yang kuat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu kuat. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan terlebih dahulu sedikit mengecek kesehatan kalian melalui kesehatan mulut,
celangap satu-satu, melihat kesehatan giginya. Kita mulai dari yang paling ujung. Siapa? Alif. Alif, coba buka mulutnya. Bapak akan lihat apakah gigi Alif itu dalam keadaan sehat. Coba buka mulutnya. Ya, sedikit ada bolong-bolong dari makanan, itu sering makan coklat rupanya. Erika, buka mulutnya yang lebar. Nah, ya Erika, gigi depannya kurang bersih. Selanjutnya Lutfi, buka mulutnya. Tuh, masih bolong-bolong. Arif, ya. Upir, sama. Rizky, ulangi halangan koleta. Ya, Rika, ya, Sipa, Sela, terus Nisa, ya. Sini ada tambahan dari lompat jauh. Ada gak pikiran kalian, gambaran dari diri kalian tentang lompat jauh? So, boleh mengacungkan tangan kalian kalau ada yang tahu. So, jangan malu-malu. Bapak tidak akan mengolok-olok ketika kalian salah menerangkan. So, ada yang tahu tidak? Lompat jauh. Suka Dek Ali terang ke lompat jauh seperti apa? Seperti apa? Melakukan lompatan jarak jauh dengan diawali apa? Berlari. Jadi kayak awalan, kayak pelakan, kayak lompat. Ada lompatan. Jadi semua rangkaian itu menjadi satu kesinambungan yang disebut olahraga, cabang olahraga lompat jauh. Nah, selanjutnya lompat. Jadi kurang kita memberikan tubuh melakukan condong ke belakang itu memberi awalan sebelum melakukan lari. Sebelum melakukan lari, kenapa harus lari? Karena sesuai dengan Newton, kita mempunyai daya dorong dari lari, sehingga kita melakukan tolakan, termasuk daya dorong ke depan, sehingga lompatan kita jauh. Selanjutnya, pengertian lompat jauh. Kita bahas dulu ya. Lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang populer dan sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia, termasuk Olimpiade. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dengan usaha agar badan melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan cara melakukan tolakan satu kaki memperoleh jarak sejauh-jauhnya. Jadi ayat garis pembatasnya mau disebat lem, Pak, sok ayat mau disebat bis, ayat mau disebat ente. Nah, ada garis batasan sebelum melakukan lompatan. Bis, karena setelah jauh-jauh kita sudah melakukan lompat jauh, tapi kita dianulir catatan waktu kita atau catatan jarak kita. Kenapa? Karena kita menginjak garis secara lebih dari ketentuan. Jadi ulah nincak garis lebih tina ketentuannya. Yang mana garis video, nincak video. Nah, lompatan kita akan dianulir. Terus selanjutnya, teknik dasar lompat jauh terbagi dalam 4 hal, yaitu awalan, tolakan, melayang di udara. Nah, tadi termasuk karena gaya yang melayang gaya melayang di udara. Biasanya dilakukan dalam bak pasir. Kenapa Pak di dalam bak pasir?
agar terjamin keamanan kalian ketika kalian mendarat. Bedanya perilaku lompat jauh mendarat dina cucuknya. Wah, mendarat dina cucuk pemerintah kelangkeun lain menang prestasi, malah menang penyakitnya deh. Ya, lanjut. Dan untuk mendapatkan lompatan yang jauh, maka kamu perlu menyerasikan keempat hal tersebut yang tadi, antara awalan, tolakan, melayang di udara, dan pendaratan. Jadi mendaratnya itu harus benar. Tadi yang Bapak sebutkan, jangan sampai di alih mendarat, sudah mendarat bagus, malah duduknya. Jadi yang dihitungnya bukan kaki, malah bekas apa? Bekas pantat di alifnya yang dihitungnya, bukan kaki. Selanjutnya awalan, teknik awalan lari yaitu dari lari perlahan ke lari cepat. Jadi coba pakai semakin kita mendekati garis lane yang Bapak tadi sebutkan, penentuan antara kalian lompatan kalian sempurna dan bis, nah lari kalian itu semakin cepat, semakin cepat, semakin mendekati garis semakin cepat, dan harus terkendali. Ya, harus terkendali keseimbangan kalian. Ulah dipikatkeun larina olehnya, oleh. Ya, dan harus terkendali dengan memungkinkan untuk melakukan tolakan. Jangan sampai melebihi garis tolakan yang sudah ditetapkan. Di saat mendekati papan tolakan sekitar 3 sampai 5 langkah, kamu harus siap mengganti kecepatan gerak lari ke kecepatan tolakan dengan langkah terakhir yang pendek. Jadi langkah angkor cepat lari nama panjang, ketika kita mau meloncat diganti dengan langkah pendek, diganti dengan langkah pendek. Melakukan tolakan, ngebetrik jika pengsorangnya, seperti apa ya, binatang cimut dengan itu ngedek. Nah, soalnya tenaganya itu ada pada apa? Pada tumpuan kaki. Suka meloncatnya, kata para itunya suka meloncat, berarti keadaannya pada tumpuan kaki. Nah, ini menirukan salah satu gaya hewan ketika meloncat. Tumpuan kaki itu harus menolak dengan sempurna. Kamu harus siap mengganti kecepatan gerak balik dengan kecepatan tolakan dengan langkah terakhir yang pendek. Tadi terus diterapkan. Selanjutnya tolakan. Langkah berikutnya setelah awalan yang yaitu tolakan. Tolakan bertujuan agar tubuh terangkat ke atas dan melayang di udara. Tolakan berpengaruh besar terhadap jarak lompatan yang diperoleh. Perlu diperhatikan saat melakukan tolakan, usahakan kaki sedikit biar ada tenaga. Tadi Bapak jika orang dengan gak simulat itu melakukan tolakan gitu. Nah, jadi kami ngalantutnya seperti kalian melakukan olahraga yang lain. Apa? Ini olahraga tradisional yang selalu melakukan tolakan. Dongkong. Nah, jadi tidak itu. Bedanya ini untuk kalau untuk mendorong, kalau ini untuk melayang atau melompat. Menapakkan kaki dan meluruskan tungkai untuk lepas landas. Gerakan tolakan yang baik membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi gerakan yang memadai. Jadi harus koordinasi gerakannya itu harus baik. Kenapa? Karena kalau koordinasi gerakannya tidak baik, seperti keseimbangannya tidak baik, dimungkinkan gerakan lompat jauhnya itu tidak akan apa? Tidak akan sempurna atau tidak akan baik gerakannya. Yang pertama, cara melakukan tolakannya, alirkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan dipertahankan. Yang kedua, luruskan sendi mata kaki, lutut dan pinggang pada saat dilakukan tolakan.
bertolak ke depan dan ke atas. Sudut tolakan 45 derajat. Ya, lanjutkan. Tolakan. Nah, awalan, tolakan. Yang pertama awalan, yang kedua tolakan. Di sana terlihat. Jadi kita seakan-akan sudah melakukan awalan dari gambar tersebut. Terus melangkah kepada tolakan. Melangkah kepada tolakan. Nah, satu acan gerakan melayang sebelum melakukan gerakan melayang. Jadi melakukan tolakan yang disebut langkah pendek. Melayang di udara. Di saat tubuh melayang di udara, usahakan agar tubuh tetap seimbang. Salah satu tips saat kondisi ini yaitu gerakan kaki seperti berjalan, sehingga berjalan selama melayang di udara akan mempermudah kamu untuk melakukan pendaratan yang baik. Jadi jika melayang itunya, jika berjalan di udara, nah, tapi pas pendaratan kakinya usahakan dua-duanya menapak pada bak pasir. Jadi ulang ditakut ketika mendarat kaki kalian melangkah. Jadi gitu, agar menghitungnya yang belakang. Jadi usahakan melayang seperti melangkah. Pas mendarat kaki kita posisi di depan. Jadi dua anggota tubuh yang benar-benar dihitung jarak loncatan. Lalu dikatakan melangkah. Mengusahakan tangan udara sekecil mungkin. Jadi seperti gerakan layang-layang. Gerakan layang-layang itu menembak udara kan, supaya layang-layang bisa terbang. Nah, sekecil mungkin kita meminimalisasi udara yang menghambat tubuh kita melayang. Jadi gerakan memutar nanti seperti berjalan di udara itu supaya menghambat meminimalisir udara yang menghambat tubuh kita. Selanjutnya mengusahakan melayang di udara selama mungkin. Kalilana sedang melayang alif di udara, kiber artinya salah satunya ini. Jadi semakin kita lama melayang di udara, karena kita lompatnya jauh, misalnya mungkin kita akan mempunyai jarak yang jauh. Jadi diusahakan melayang di udara selama mungkin. Selanjutnya mempersiapkan kaki untuk pendaratan. Yang tadi Bapak terangkan, jangan ketika mendarat kaki kalian melangkah. Jadi usahakan kaki kalian sejajar di depan sambil jongkok. Selanjutnya, nah yang tadi gambar yang setelah dari teks yang tadi kan ada gerakan apa? Tolakan, yang kedua awalan, yang kedua tolakan. Nah yang ini adalah gerakan melayang di udara. Jadi seperti melangkahnya, meminimalisir udara yang menghambat tubuh kita supaya gerakan melayang kita selama mungkin di udara, dan pas pendaratan kita mendapatkan jarak yang jauh. Makanya disitu lompat jauh, lalu melompat 2 cm senang, bukan lompat jauh, itu lompat pendek. Selanjutnya pendaratan. Hal terakhir dalam teknik dasar lompat jauh yaitu pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan tangan, dan membawa pinggang ke depan. Hal tersebut bertujuan agar anggota badan yang lain tidak mengenai akhir lebih belakang daripada kaki. Tadi contoh kedua Pak Ulan kaki nama jauh, bujurnya kalah kali. Jadi yang dihitung itu anggota tubuh
yang paling belakang, karena setelah melompat kita langsung duduk, pasti yang dihitungnya bekas duduk kalian, bukan bekas kaki kalian. Jadi harus diusahakan hanya kedua kaki yang mendarat pada bak pasir. Selanjutnya, berbagi tips juga meningkatkan kemampuan teknik lompat jauh dan menghasilkan lompat yang jauh. Perhatikan beberapa faktor berikut. Nah, ini faktor yang bisa kalian pelajari sebelum melakukan lompat jauh. Jadi tips-tipsnya ini untuk melakukan lompatan kalian. Penentuan jarak awalan yang tepat. Kita lihat jarak awalan kita berapa meter. Terus kita melakukan training supaya kita mendapatkan hasil lompatan yang lebih jauh. Penentuan tolakan, penentuan jalan, penentuan lari cepat, terus penentuan lompatan, terus penentuan irama dari awalan. Iramanya kumaha, larinya lambat dulu sebelum lari sprint, sebelum melakukan tolakannya. Terus kemampuan olahan dan lepas landas, jadi nanti akan kita pelajari ada metode dreaming, lari ABC, supaya memperkuat kaki kalian dalam tolakan dan lepas landas. Kemampuan gerak melayang di udara, kemampuan gerak melayang di udara seperti tadi berjalan di udara, meminimalisir hambatan udara. Kemampuan gerak saat pendaratan tadi ya, jangan usahakan gerakan mendarat kita cukup hanya dua kaki yang mendarat, tidak ada anggota tubuh yang lain mendarat di belakang kedua kaki kita. Selanjutnya pendaratan, di sini ada pendaratan, simulasi pendaratan di sini melalui gambar ada awalan, tolakan di udara, terus mendarat. Berarti sebelum 3 dan 4 itu adalah bak pasirnya. Kalau disimulasikan itu adalah bak pasir. Nyamannya kalian melangkah yang mana duluan? Pokoknya kanan, seperti kanan. Nah, seperti ini. Terus, nah sebelum ada stretching dulu ya, pemanasan sebelum melakukan gerakan awalan. Nah, seperti ini. Bela. Soalnya semua bergerak, kaki dilangkah-langkah dulu. Terus pinggangnya diputar supaya gerakan kalian itu luwes, tidak terhambat oleh tubuh yang kaku. Nah, jadi seperti ini. Dorong ke belakang, lanjut dengan berlari. Nah, ini adalah contoh awalan pada lompat jauh. Terus kalian berlari. Terus ketika sudah mendekati garis tolakan, kalian semakin mempercepat lari kalian, mempercepat Nah, kaki kanan biasanya semuanya kaki kanan yang menjadi kaki terkuat pada kalian ya. Kaki kanan menginjak garis dan tidak melebihi garis tersebut. Jadi kalau melebihi kan bisa dikenakan sanksi diskualifikasi. Terus kalian melompat. Lompatnya bisa memakai gaya melayang di udara seperti berjalan, seperti berjalan. Kaki dan tangan berkoordinasi seperti baling-baling dan kaki seperti berjalan. Tapi diusahakan pendaratan selalu memakai kedua kaki seperti loncat katak. Nah, jadi sama
pendaratannya kedua kaki. Coba De Ali peragakan awalan yang seperti Bapak tadi lakukan. Ya, Ali, depan. Ya, sini. Kaki kanan di belakang, kiri di depan. Badan condong ke belakang. Siap. Nah, usahakan badan condong ke belakang. Jadi kaki yang kanan yang ditekuk, kaki kiri yang lurus. Melakukan tolakan ketika berlari. Terus ya. Nah, tapi diakhiri dengan jongkok. Seperti ini. Seperti apa cabang olahraga lompat jauh itu ada gambaran. Dan dari mulai awalan, lompatan, tolakan, terus melayar dulu, dan terakhir gerakan mendarat. Mungkin minggu depan kalian akan melakukan praktek ya. Sebelum melakukan praktek untuk akhir dari pembelajaran hari ini, kita akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi lembar kerja untuk kalian, tolong diisi ya, De Alif, semuanya isi. Nah, Bapak akan menentukan pemahaman kalian apa yang Bapak terangkan kalian di depan tadi melalui lembar kerja ini. Jadi kalian harus mengingat kembali apa yang tadi Bapak terangkan, tulisan yang terpampang di depan, teknik-teknik lompat jauh kalian harus memahami. Coba kalian isi. Kemampuan mengingat kalian diuji di sini, kemampuan membaca kalian diuji, jadi memorasinya diuji, mengingatnya, daya ingatnya diuji, pemahamannya diuji sebelum melakukan praktek. Sudah harus dikumpulkan walaupun belum selesai karena waktu yang ditentukan sudah habis. Pekerjaan kalian sudah terkumpulkan. Nah, sebelum pelajaran ini diakhiri, mungkin kalian ada yang mau bertanya tentang pelajaran ini dan kesan-kesan kalian tentang pelajaran hari ini.
So, kesan-kesannya seperti apa? Silakan dijawab. So, sama-sama. Apa kesan-kesannya untuk pelajaran hari ini? Tentang lompat jauh. Suka atau tidak? Suka. Sukanya apa? Karena apa? Tidak sukanya karena apa? So, coba jelaskan. Sukanya karena apa? So, jawab. Karena kalian lebih tahu, ya. Lebih tahu olahraga apa ini? Olahraga apa ini? Lompat jauh. Lebih tahu olahraga cabang atletik yang disebut lompat jauh. Jadi kesimpulannya, hari ini kalian mempelajari lompat jauh. Lompat jauh itu terdiri dari rangkaian gerakannya itu terdiri dari apa? Awalan, terus tolakan, melayang, dan mendarat. Nah, jadi ada 4 tahapan pada gerakan lompat jauh itu yang kalian pelajari. Untuk minggu depan kalian akan melakukan praktek dari tadi yang kalian pelajari bersama Bapak akan kita praktekkan minggu depan. Jadi Bapak sepatutnya bertanya kepada kalian apa saja yang belum kalian tahu. Jadi jangan malu bertanya kepada Bapak. Apa yang belum kalian tahu, apa yang kalian ingin, harapan kalian tentang pelajaran ini. Oh, ada yang mau berbicara? Alif, siap tidak melakukan praktek minggu depan? Ya. Oke, kalau begitu Bapak akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan dalam praktek apa? Lompat jauh. Lompat jauh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali bersama saya Lina Marina, percakapan pasca observasi bersama Bapak Adriana. Baik Bapak, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bapak, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Ya. Masuk ke kelas Bapak, dan Bapak telah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, dan saya telah melaksanakan observasi selama kegiatan Bapak mengajar. Bagaimana perasaan Bapak setelah pembelajaran selesai? Ya, di satu sisi saya merasa ya bisa melaksanakan, alhamdulillah bisa melaksanakan pembelajaran secara lancar untuk pada hari Senin. Tapi di satu sisi banyak pembenahan yang saya harus lakukan terhadap pembelajaran yang saya sampaikan, di mana anak kurang aktif untuk mengikuti materi yang saya sampaikan, sehingga saya perlu menggali lagi upaya terhadap siswa agar siswa terlihat antusias, mampu mengikuti alur materi yang saya sampaikan dalam pembelajaran. Jadi itu adalah kendala yang Bapak hadapi ya Pak ya? Ya. Jadi mengapa Bapak bisa menyimpulkan seperti itu Pak? Menyimpulkan dan menilai performa Bapak seperti itu? Siswa kurang aktif dalam pembelajaran, terlihat malas, bahkan terlihat sedikit ngantuk karena metode yang saya sampaikan kurang begitu menarik mungkin bagi siswa. Bapak, boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya selama observasi? Oke, jadi setelah saya mengamati Bapak dalam pembelajaran yang telah Bapak sampaikan di percakapan kita pra observasi, sudah
terlaksana, sudah terlihat, dan untuk pembelajaran berdiferensiasinya yang terintegrasi dengan keterampilan sosial dan emosional sudah terlihat ya Pak ya. Dan hal tersebut itu terlihat dari siswa dapat mempraktikkan lompat jauh sub awalan ya Pak ya. Nah itu yang saya lihat dari proses pembelajaran kemarin. Nah bagaimana pendapat Bapak mendengar umpan balik dari saya? Ya terima kasih Bu. Umpan balik dari Ibu ya mungkin itu perjuangan saya untuk kesesuaian dari mana saya mengajar sesuai dari RPP yang saya sampaikan sama Ibu, dimana subtemanya lompat jauh dengan temanya lompat jauh dan subtemanya awalan, dimana dilakukan itu di dalam kelas, mungkin seharusnya itu di halaman atau di lapangan, dimana kelas saya sedang mengalami rehab, tapi mungkin sejauh saya lakukan mungkin itulah yang saya maksimalkan mungkin Bu. Tadi kan ada kendala-kendala yang Bapak temui ya Pak ya, terutama ini di luar kendali kita untuk rehab awalan. Nah untuk aktivitas pengembangan selanjutnya itu Pak seperti apa Pak? Selanjutnya akan mulai mempraktekkan ya lebih intensif lah, dimana selanjutnya mungkin setelah keadaan rehab bangunan sudah kondusif, saya akan melakukan pembelajaran praktek secara intensif di sekolah supaya anak mampu menguasai materi yang saya sampaikan, termasuk dalam prakteknya, bukan hanya secara teorinya. Jadi untuk menyelesaikan tujuan yang aktivitas pengembangan, terus tujuan yang akan Bapak capai, untuk ini pendukungnya Bapak butuhkan itu seperti apa? Mungkin alatnya seperti bak pasir gitu. Bak pasir mungkin saya akan modifikasi itu dengan matras, di mana ketersediaan bak pasir itu tidak ada di sekolah saya kebetulan. Jadi saya akan memodifikasi sarana dan prasarana dengan yang ada di sekolah. Diefisienkan ya Pak ya dengan penggunaan barang-barang dan sarana prasarana yang tersedia di sekolah. Untuk area pengembangan ini akan Bapak kembangkan berapa lama Pak? 3 pertemuan untuk lompat jauh. Kebetulan yang awal ini untuk ditekankan pembelajarannya kepada awalan, sehingga sarana dan prasarana dapat efisien gitu, karena tidak akan menekankan pada tersedianya bak pasir, karena awalan itu hanya membutuhkan menekankan area pada lari saja. Baik, jadi selama percakapan kita kali ini ya Pak, kita sudah mengetahui tentang area-area pengembangan yang akan Bapak kembangkan. Untuk tujuan yang hendak dicapainya tadi sudah terlihat jelas, ukuran keberhasilannya sudah ada, untuk pendukungnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Bapak akan memaksimalkan dengan bahan-bahan yang ada begitu ya Pak ya. Untuk waktunya itu untuk tiga pertemuan ya Pak ya. Kita sudah di akhir percakapan Pak. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas refleksinya, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk saya observasi, untuk di percakapan praobservasi. Terima kasih Bapak. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih telah menyaksikan rangkaian percakapan coaching untuk supervisi akademik, dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Bersama saya Lina Marina dari SD 2 Bojongkonang, CGP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Pangandaran, dan bersama rekan saya Bapak Adriana, Guru PJOK dari SD 2 Bojongkonang. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.